Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, barangkali bisa kita mulai namanya. Barangkali saya akan sebentar. Mohon maaf Ibu, suaranya kok kurang jelas nggih? Iya, suara saya kurang jelas ya. Barangkali bisa dimulai presentasi untuk dipersilahkan barangkali yang akan mempresentasikan siapa dulu, Bu Sari. Nggih, saya coba presentasikan punya saya nggih Bu nggih. Dari izin share screen. Eh, Sampun terlihat nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar ini kok nggak mau jalan nggih? Oke. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil review artikel saya mengenai Math Learning Strategi atau Strategi Pembelajaran Matematika. Yang pertama, saya mereview artikel berjudul Flipped Classroom in a Digital Learning Space, Its Effect on the Student's Attitude Toward Mathematics, eh, tulisan Romero dan Angels pada tahun 2023. Fokus penelitian sendiri yaitu in this experiment, the impact of flipped learning on the student declining attitude toward mathematics have been investigated. Variabel dan indikatornya, flipped classroom, attitude, matematik, dan digital learning. Kemudian, subjek dan objek penelitiannya yaitu 166 grade 7 university student serve as participant of this study. Berarti ada 166. Kemudian hasil penelitiannya sendiri, eh, sebentar. It was concluded that the use of a traditional strategy in digital space negatively affect the attitude of the student in mathematics. The flipped classroom was able to address the declining attitude of the secondary student and maintained their joy, motivation, self-confidence, and value of mathematics. Jadi, penggunaan strategi tradisional atau konvensional itu di dalam ruang digital itu ternyata memberikan efek yang negatif terhadap perilaku siswa pada pelajaran matematika. Kemudian dengan menggunakan flip classroom, sebelumnya nanti mohon dikoreksi nggih Ibu Niken. Tadi saya mencari mengenai flip classroom itu kok kalau yang saya baca itu kok berarti siswa diminta untuk mempelajari materi terlebih dahulu, baru kemudian eh, mengerjakan tugas yang diberikan guru di kelas seperti itu kurang lebih. Nanti mohon maaf di mohon mohon untuk dikoreksi nggih, Ibu menawi saya salah. Kemudian dengan penggunaan flip classroom ternyata mampu untuk mengurangi perilaku perilaku atau mengurangi perilaku-perilaku jelek dan juga mempertahankan eh, kebahagiaan mereka dan juga motivasi serta percaya diri. Kemudian artikel yang kedua yang saya review yaitu berjudul Interest Driven Video
Interest-driven video creation for learning mathematics, tulisan Huang dan kawan-kawan pada tahun 2019. Fokusnya yaitu the study proposed a student-centered learning activity called interest-driven video creation, which adopt interest-driven creator or IDC theory in its design. Kemudian variabelnya yaitu student-centered student create videos, interest-driven creator, teori kognitif, apprehensive, mathematical problem solving. Kemudian subjeknya tidak ada dan hasilnya yaitu the preliminary result reveals significant improvement in mathematics achievement and show that both high and low achieving students have positive attitude and low anxiety regarding the activity and perceive both mathematics and learning activity to be highly useful. Jadi hasilnya ternyata dengan menggunakan metode membuat video sesuai dengan minat siswa itu dapat meningkatkan hasil pembelajaran matematika dan juga mengurangi ini ketakutan siswa terhadap pembelajaran matematika. Kemudian yang ketiga saya review artikel berjudul Embracing Industrial Revolution 4.0, The Effect of Using Web 2.0 Tools on Primary School Students, Mathematics Achievement, Fraction, tulisan Azid dan kawan-kawan pada tahun 2020. Fokus penelitiannya yaitu diverse classroom teaching strategy with appropriate teaching school are crucial to ensure the student meaningfully achieve the set learning outcome. The use of Web 2.0 tools enables students to communicate actively with their peers and teachers during lesson. Kemudian apa ini? Variabelnya yaitu Web 2.0 tools, quasi experimental design, mixed method research, mathematics, achievements, teaching strategy, dan direct instructional model. Objeknya yaitu 60 siswa kelas 5 dengan materi matematika yaitu pecahan. Hasilnya yaitu the teaching strategy that use Web 2.0 tools has not only brought about in the increase in student mathematics achievement, but has also motivated them to complete the tasks given during the lessons. The finding of this study also showed that the students' learning of mathematics in the classroom was fun and they became more interested with the use of Web 2.0 tools. Jadi yang saya cari tadi Web 2.0 itu berarti situs web atau mungkin website yang memperbolehkan siswa untuk melakukan interaksi dua arah dengan guru, misalnya seperti Kahoot, Quizzes, dan lain-lain. Kemudian, mohon maaf, sepertinya kok saya hanya bisa mereview 3 artikel, Ibu. Saya mentargetkan 5, kok ternyata hanya mampu mereview 3 artikel. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon kritik dan sarannya untuk hasil review saya, Ibu. Terima kasih. Oke, saya
Berarti ini selanjutnya nggih, Bu. Mungkin setelah saya seperti itu nggih. Oke, monggo selanjutnya mungkin. Saya Mbak Sari, Oke. boleh minta tolong? Oke. Siap. Terima kasih Mbak Sari. Terima kasih Mbak Sari. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari kami berdua, eh, Pak Aka dan saya. Mohon untuk nanti dikoreksi nggih Bu Niken. Untuk yang pertama yang saya review itu artikel dengan judul The Effect of Using Flipped Code Learning with Advancing Mathematical Thinking Approach on Undergraduate Student Mathematical Critical Thinking dari Benjamas and Anucis 2022. Untuk fokus penelitian, yaitu the purpose of this study were to examine to mathematical critical thinking abilities of students after they have undertaken flipped code learning incorporating advancing mathematical thinking compared to the 16% criteria and to measure their mathematical critical thinking abilities both before and after implementing the proposed instructional pedagogy. Jadi tujuan penelitian ini untuk menguji kemampuan berpikir kritis matematika siswa setelahnya mereka telah melakukan pembelajaran flip code learning yang menggabungkan pemikiran matematika yang maju dibandingkan dengan kriteria 60% dan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis matematika baik sebelum maupun sesudahnya menerapkan pedagogi instruksional yang diusulkan. Kemudian untuk variabel indikatornya ada code teknologi, flip code learning, mathematical critical thinking, undergraduate student. Kemudian untuk subjek dan objek penelitiannya itu undergraduate student yaitu mahasiswa S1 gitu. Kemudian materi matematika itu sebenarnya berpikir kritis pada pembelajaran matematika. Kemudian untuk hasil penelitiannya the flipped learning approach of interaction says classroom lecture move outside of classroom through device and technology is moved inside classroom as learning activities due to the COVID outbreak cloud-based education platform. The organization of the educational environment in the cloud as a tool to enable teaching and learning have been widely deployed to support online instruction. Kemudian saya singkat saja, a quantitative method using a pretest post-test design was employed with a group of 15 undergraduate mathematics students. The research instrument was a mathematical critical thinking ability test. The quantitative data were analyzed using the descriptive
descriptive analysis and gain and test, t-test. The finding revealed that students had statistically significant mathematical critical thinking of higher than 16% of the full score at the 0-5 level. There was an increase in student mathematical critical thinking abilities with a mean and gain of 16.4, which was moderate. The finding also showed that the student mathematical critical thinking was significantly enhanced by this approach at 0-5 level. Thus, it could be summarized to integrating strategy for advancing mathematical thinking into flipped code learning positively effective student mathematical critical thinking. The result also suggests that this reformed learning approach might be usefully applied as an instruction model in the new normal context. Jadi pendekatan pengajaran pembelajaran itu terbalik melihat perkuliahan di kelas, kemudian dipindahkan keluar kelas perangkat dan teknologi karena wabah COVID-19 itu pekerjaan rumah dipindahkan ke dalam pendidikan berbasis code perorganisasian lingkungan pendidikan di code sebagai alat untuk memungkinkan pengajaran dan pembelajaran. Jadi ini sebagai alat untuk memungkinkan pengajaran dan pembelajaran secara luas untuk mendukung pengajaran online. Kemudian untuk analisisnya di sini menggunakan metode kuantitatif. Oke, Mbak, itu. Metode kuantitatif menggunakan desain pretest post-test digunakan pada sekelompok 56 mahasiswa sarjana matematika. Kemudian instrumen penelitiannya adalah tes kemampuan berpikir kritis matematika. Kemudian data kuantitatifnya adalah dianalisis menggunakan analisis deskriptif, N-gain, dan UJT. Temuan mengungkapkan bahwa siswa memiliki secara statistik pemikiran kritis matematis signifikan lebih tinggi dari 60% skor penuh pada tingkat 0,05. Kemudian ada sebuah peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa dengan rata-rata N-gain sebesar 0,64 yang tergolong sedang. Temuan ini juga menunjukkan bahwa pemikiran kritis matematis siswa meningkat secara signifikan. Dengan hal ini, pendekatan pada level 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengintegrasikan strategi untuk memajukan matematika berpikir dalam flipped code learning berpengaruh positif terhadap pemikiran kritis matematis siswa. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Mbak Sari. Yang kedua, judul artikelnya Design and Development of Linear Algebra, Peer Tutoring Strategy to Develop Student Mathematical Thinking Process Based on Expert Evaluation, dari Muhammad Sani dan kawan-kawan 2016. Kemudian untuk fokus penelitiannya, this study aims at designing, developing, and evaluating the effectiveness of a learning strategy known as linear algebra peer tutoring strategy in a polytechnic classroom setting in order to develop student mathematical thinking process based on Mason approach. Preliminary investigation were conduct on the conventional teaching and learning in order to identify student problem in linear algebra, and its outcome
were then analyzed to fit the theoretical framework as well as meet the need for the design. Labs was designed using ADDIE AI, Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation. Jadi model employing both quantitative and qualitative method. Jadi penelitian ini bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang dikenal sebagai strategi bimbingan belajar aljabar linier atau yang disingkat LAPTS dalam pengaturan ruang kelas politeknik dalam rangka mengembangkan peserta didik proses berpikir matematika berdasarkan pendekatan Mason. Investigasi awal adalah dilakukan pada pembelajaran konvensional untuk mengidentifikasi permasalahan siswa pada mata pelajaran aljabar linier dan hasilnya kemudian nanti dianalisis agar sesuai dengan teori kerangka kerja serta memenuhi kebutuhan desain. Untuk LAPT ini dirancang menggunakan ADDIE atau Analisis Desain Pengembangan Implementasi Evaluasi. Model yang menggunakan keduanya metode kuantitatif dan kualitatif. Kemudian variabel indikatornya ada mathematical thinking, proses linear algebra, peer tutoring strategi, ADDIE model, expert evaluation. Subjek penelitiannya ada tadi siswa teknik nih. Kemudian materi matematikanya algebra. Kemudian hasil penelitiannya, it can be concluded that using LAPTS for student learning in linear algebra classroom helps to improve their performance as well as their mathematical thinking process. The findings conform to the finding of Wum describe mathematical thinking as a way of improving understanding and extending control over the study of mathematics. It is clear from the validator's point of view that collaborative settings have great potential in developing student mathematical thinking process. They believe that the content in the labs is relevant to the linear algebra topic, and the learning strategy will be able to develop student mathematical thinking process in a peer tutoring strategy classroom setting. It was also pointed out that the use of a structure and a step-by-step document like labs will improve to the student thinking skill as well as their engagement in small group activities, as it seemed to have a good relationship between tutor and tutees through reciprocal mutual interaction. This mutual interaction between tutor and tutees was considerably beneficial to learn as they were exposed to each other various ideas and opinions. The contradiction between their own perception and other insight allowed them to think deeper and judge their mathematical thinking process. Therefore, students played an important role in the development of their mathematical thinking process, while educators and expect to assist and facilitate them through the learning process. Moreover, when students comprehend what is exactly planned and the lesson plan, the quality of their oral explanation will be improved in such a way that they will develop self-confidence among their. Jadi dapat disimpulkan bahwa labs untuk siswa pembelajaran di kelas aljabar linier membantu meningkatkan kemampuan mereka kinerja serta pemikiran matematis mereka proses.
Temuan ini sesuai dengan temuan yang menggambarkan pemikiran matematis sebagai suatu cara meningkatkan pemahaman dan memperluas kendali atas studi matematika. Hal ini jelas dari sudut pandang validator berpandangan bahwa pengaturan kolaboratif memiliki potensi besar dalam mengembangkan proses berpikir matematis siswa. Mereka percaya bahwa konten dalam lab LAPTS relevan dengan topik aljabar linear dan strategi pembelajarannya mampu mengembangkan proses berpikir matematis siswa dalam pengaturan kelas, strategi bimbingan sejawat. Itu juga menunjukkan bahwa penggunaan yang terstruktur dan selangkah demi selangkah dokumen seperti LAPTS akan meningkatkan pemikiran siswa, keterampilan serta keterlibatan mereka dalam kegiatan kelompok kecil karena tampaknya memiliki hubungan yang baik antara tutor dan siswa melalui interaksi timbal balik. Saling menguntungkan ini interaksi antara tutor dan murid sangat besar bermanfaat bagi peserta didik karena mereka saling mengenal satu sama lain, berbagi ide dan pendapat. Kemudian kontradiksi antara persepsi mereka sendiri dan wawasan orang lain itu memungkinkan mereka melakukan hal tersebut berpikir lebih dalam dan meningkatkan pemikiran matematis mereka. Oleh karena itu, mahasiswa mempunyai peranan penting dalam hal ini, yaitu pengembangan proses berpikir matematis mereka, sedangkan pendidik diharapkan dapat mendampingi dan memfasilitasinya sepanjang proses pembelajaran. Sepertinya sudah cukup, dan yang selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Aka. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Mbak Dianya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan Mbak Diana untuk artikel yang ketiga, yaitu judulnya Formative Assessment and Mathematics Education, The Perspective of In-Service Mathematics Teacher. Jadi untuk judul yang kami review itu tentang penilaian formatif dan pendidikan matematika, yaitu perspektif guru matematika dalam jabatan. Kemudian untuk fokus penelitiannya, to identifying and understanding FA atau formative assessment practice that of feasible to implement in secondary education mathematics classroom and the obstacle to their implementation. Jadi fokus penelitian ini itu untuk mengidentifikasi dan memahami praktik-praktik penilaian formatif yang layak untuk diterapkan di kelas matematika pendidikan menengah dan juga hambatan-hambatan dalam penerapannya. Kemudian untuk variabel atau indikatornya ada formative assessment, assessment mathematics education. Jadi untuk variabelnya ada penilaian formatif, penilaian dalam pendidikan matematika. Kemudian subjeknya 30 in-service mathematics teacher and was to survey and often invite 3 agree to the interview. Jadi untuk subjeknya terdiri dari 30 guru matematika yang sedang mengajar menjawab survei, dan dari 10 orang yang diundang, 3 orang setuju untuk diwawancarai. Kemudian untuk objeknya, study the relevance of question which describe 26 FA atau formative assessment practice support Bevelia model in the particular context of mathematics education. Jadi untuk objeknya itu mempelajari relevansi kuesioner yang menggambarkan 26 praktik FA atau penilaian formatif yang didukung oleh model William dengan konteks pendidikan matematika. Untuk materi matematikanya itu tidak ada, tapi berhubungan dengan penilaian formatif. Untuk hasilnya, formative assessment practice that are feasible to implement in secondary education mathematics classroom, the strategies of collection, evidence, feedback, collaboration, and self-regulated involvement in learning are viable and frequent in mathematics education.
However, the strategy of clarifying and sharing goals requires adaptation to the context. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian formatif itu layak untuk diterapkan di kelas matematika pendidikan menengah. Strategi pengumpulan bukti, umpan balik, kolaborasi, dan keterlibatan yang diatur sendiri dalam pembelajaran dapat dilakukan dan sering dilakukan dalam pendidikan matematika. Namun, strategi mengklarifikasi dan berbagi tujuan membutuhkan adaptasi terhadap konteks matematika. Selanjutnya, untuk penelitian yang saya review, judulnya yaitu Design and Development of Linear Algebra Peer Tutoring Strategy to Development Student Mathematical Thinking Process Based of Expert Evaluation. Jadi meneliti tentang desain dan pengembangan strategi tutor sebaya aljabar linear untuk mengembangkan proses berpikir berdasarkan penilaian para ahli. Kemudian untuk fokus penelitiannya, the research focus on design, developing, and evaluating the effectiveness of learning strategy now of linear algebra peer tutoring strategy atau linear algebra peer tutoring strategy to development student in a polytechnic classroom setting to develop student. Jadi untuk fokus penelitiannya ini berfokus untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi keefektifan strategi pembelajaran yang dikenal sebagai strategi tutor sebaya aljabar linear dalam pengaturan kelas politeknik untuk mengembangkan proses berpikir matematis siswa atau MTP. Kemudian untuk indikatornya ada Mathematic Thinking Process, Linear Algebra Peer Tutoring Strategi, dan Expert Evaluation, yaitu terkait proses berpikir matematis, aljabar linear, strategi tutor sebaya, kemudian ada evaluasi pakar. Kemudian untuk subjeknya yaitu 73 student, 36 student for experimental group, and 37 students for control group. Voluntary participate in the student to exercise the effectiveness of the LAPTS atau Linear Algebra Peer Tutoring Strategy to Development Student based on their MTPS atau Mathematic Thinking Process. Jadi untuk subjeknya terdiri dari 73 siswa yang terdiri 36 siswa untuk kelompok eksperimen dan 37 siswa untuk kelompok kontrol yang secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian ini untuk memastikan keefektifan dari LAPTS berdasarkan MTPS mereka. Untuk materinya yaitu aljabar linear. Untuk hasilnya, the finding in the research indicated that LAPTS atau Linear Algebra Peer Tutoring Strategy to Development Student has the potential to development student atau mathematic thinking process with respect to Mason Approach and Learning di Los Angeles. Jadi temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa LAPTS itu memiliki potensi untuk mengembangkan MTPS siswa sehubungan dengan pendekatan Mason dan pembelajaran di Los Angeles. Mungkin itu dari kelompok kami yang terdiri dari Mbak Diana dan saya sendiri. Banyak kekurangan saya mohon maaf. Kalau ada yang mau menanggapi dipersilahkan.
Silakan teman-teman, ada yang mau mempresentasikan hasilnya? Baik, Bu. Kemudian untuk tugas UAS-nya itu berarti terdiri dari judul, kemudian alasan meneliti itu seperti bab latar belakang itu nggih, Bu? Berarti apakah harus dijabarkan sedetail latar belakang atau cukup alasannya saja, Ibu? Oke, siap Ibu. Terima kasih. Itu mohon maaf di eh, oke, ditulis tangan atau diketik kemudian dikirimnya dalam bentuk soft file atau hard file nggih, Ibu? Harus matematika atau tidak, Ibu? Maaf, Bu, izin bertanya lagi. Kalau untuk judul tesis, apakah diperbolehkan PTK nggih, Bu, nggih? Apa lebih baik yang penelitian lain? Baik, Bu. Kemudian untuk pengumpulan berarti sesuai jadwal UAS nggih? Oke, Bu. Berarti untuk pengumpulan nanti dibuatkan draft atau bagaimana, Bu, sistemnya? Oke, Bu, terima kasih banyak informasinya.
Semester 1 ada Bu untuk tanda tangan dan pengumpulan tugas akhir. Berarti untuk tugasnya di-upload di link dan juga di print kemudian dikumpulkan ketika tanda tangan absen itu nggih Bu nggih? Nggih Bu.